Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita Bapak Ibu semuanya masih istiqomah untuk pengajian duha Selasa pagi, Bu ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk talabul ilmi dan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dimudahkan penghidupannya, rezekinya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang ini punya hutang ini cepat dilunasi, Bu ya. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang sakit, sekali lagi mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sakit dohiriyah maupun batiniyahnya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita menjadi hamba-hambanya yang pada akhirnya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, kepada para ulama salaf, kepada kita semuanya, kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sebenarnya kondisi kita, Bu ya, masih belum pulih sepenuhnya tentang COVID-19 ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, pesantren ini banyak sekali terkena COVID sekarang. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang cepat berlalu, dan yang terkena COVID mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal karena COVID mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini ujian, jadi bukan hanya kita, jadi semuanya. Jadi semuanya ini melanda manusia, wabil khusus kita yang ada di Bandung ini. Dan kelihatannya Bandung juga fluktuatif masih, Bu ya? Masih fluktuatif. Zona merah lagi. Jadi zona merah lagi, Bu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini barokahnya pengajian, barokahnya para ulama ini kita diselamatkan, disehatkan saat ini, Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini pengajian jadi tetap menggunakan protokol kesehatan, Bu ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini mudah-mudahan ya, tapi mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala ini menjaga kita semuanya dari berbagai penyakit. Dan tadi dibagikan itu salah satu sholawat yang banyak dipakai para ulama untuk kita berdoa kepada Allah, untuk tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa disehatkan badan hati kita kepada perbuatan-perbuatan yang mungkin dilarang. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi alhamdulillah setiap pengajian kita membaca Al-Qur'an dulu, ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa juga terus membaca Al-Qur'an, karena nanti yang akan kita bahas juga salah satu dari obat hati itu adalah qiraatil Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an. Tentu kemudian setelah membaca diperbaiki tahsin gitu ya. Jadi belajar tahsin, memperbaiki, mentartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah untuk bisa membaca Al-Qur'an dan kemudian belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan kita. Setelah tahsin tentu saja adalah tafhim, yaitu apa? Memahami. Jadi setidaknya artinya, Bu ya,
memang tafhim ini sangat luas. Karena apa, pemahaman itu kan berarti kan harus mengerti juga tentang berbagai hal yang terkait dengan ulumul Quran. Nah ini memang agak jauh, tapi kalau kita ya minimal tahu translate-nya, artinya, kita baca artinya. Mudah-mudahan ini juga memberikan pemahaman kepada kita tafhim. Meskipun nanti memang bukan hanya itu, tafhim ini lanjutannya adalah kita juga membuka tafsir-tafsir oleh para ulama. Karena jangan sampai apa yang kita baca secara harfiah tadi Bu, itu disalahartikan oleh kita, kan gitu kan? Kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi ketika membaca 1-2 ayat karena tidak membaca tafsir para ulama-ulama kita yang jumlahnya puluhan ribu, mungkin jutaan jilid yang sudah dikarang oleh para ulama-ulama kita, tapi kayaknya seumur hidup kita nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah selesai. Jadi minimal kita belajar sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita semakin bisa tafhim kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin meningkat. Untuk apa? Untuk yaitu tadi takmil, yaitu apa, mengamalkan. Pada akhirnya kan pemahaman yang hebat pun kalau nggak diamalkan ya percuma saja kan itu. Jadi pertama tahsin, kemudian apa tadi? Tafhim, kemudian takmil. Ya kalau bisa ya tahfidz juga. Tahfidz itu adalah menghafal. Jadi sebelum nanti kita kemudian ya tahapannya itu. Jadi tahsin, tafhim, tahfidz, takmil, kan gitu kan. Nah ini kan menjadi keinginan kita untuk satu kesatuan dijalankan oleh kita. Itu juga pasti bertahap, kan gitu kan. Nah tapi karena mumpung alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah, mudah-mudahan kualitas kehidupan kita dengan ibu-ibu yang mengurus juga rumah tangga dengan kesibukannya masing-masing, mudah-mudahan alhamdulillah ini bisa istiqomah taklim. Jadi saya kira Bapak Ibu semua juga bukan hanya di sini kan, artinya mungkin di majelis-majelis lain juga hadir gitu kan. Karena apa? Memang kita mumpung masih hidup, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ya tentu kemudian kita sudah terputus semuanya. Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan berbagai persoalan-persoalan yang ada, dan kita juga menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, terutama di dalam hal menuntut ilmu. Nah, yang selawat terakhir itu Bu, yang Khaliliyah itu dari gurunya para ulama-ulama di Indonesia, yaitu Syekhona Khalil di Bangkalan. Itu salah satu sholawat yang kita ingin menjadi ahli ilmu. Jadi mudah-mudahan kita dengan barokahnya sholawat kita ingin menjadi ahli ilmu yang zahiran wa batinan. Dari situ ada. Jadi kalau ini batin maksudnya ilmu batin bukan ilmunya para dukun, bukan. Jadi zahiran wa batinan itu bukan ilmu kain, bukan apa, tapi ilmu yang membekas di hati, ilmu yang kemudian menembus kepada hadrat ilahi, yang kemudian kita bisa bukan hanya ilmu tulisan kan, tapi kemudian juga ini adalah ilmu hati yang nempel pada diri kita. Jadi zahiran wa batinan itu bukan ilmu batin yang seperti kita ketahui populer gitu kan, jadi ilmu batin gitu. Jadi apa? Ilmu klinik, ilmu apa tadi? Zahiran wa batinan ini dikasih ilmu oleh Allah, ilmu lahir dan ilmu batin. Itu apa? Ilmu yang membekas, yang menjadi perilaku akhlakul karimah. Gitu kan. Nah ini karena apa? Karena kita saat ini memang dengan banyaknya ilmu, banyaknya internet, media WA yang hampir tiap hari kita dapat ilmu. Nah, tapi bagaimana ilmu itu benar berkah, kan itu persoalannya. Ilmu itu manfaatkan. Ternyata pas semakin banyak ilmu, semakin banyak bacaan-bacaan yang kita dapatkan, luar biasa. Hampir tiap hari kita kan mendapatkan info ilmu luar biasa. Yang jadi persoalan adalah apakah ilmu-ilmu itu bermanfaat bagi peningkatan kualitas iman dan takwa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru berbagai informasi-informasi itu justru semakin memperkuat ego kita, justru semakin memperkuat takabur kita, kesombongan kita. Nah ini jadi persoalan. Karena apa? Mengapa para ulama-ulama mengatakan ilmu itu harus punya sanad, harus punya hubungan yang talaki kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita? Pada intinya adalah untuk mencari keberkahan ilmu. Untuk apa? Untuk
bermanfaat di dunia wal akhirah. Ini yang paling penting. Karena apa? Seringkali kita semakin banyak ilmu, kemudian merasa kita paling pintar, paling hebat, paling segalanya, paling alim, kan gitu kan. Tetapi kemudian emosinya masih luar biasa, ke orang lain masih ingin merendahkan, dan yang lain. Ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Karena apa? Zaman akhir ini ilmu semakin luar biasa. Dulu Bu, kitab-kitab yang beredar itu, yang di buku-buku itu, yang di WA itu kan sulit didapatkan. Mendapatkan satu kitab yang sekarang banyak beredar, apalagi sekarang banyak di PDF kan, itu susahnya minta ampun. Tapi sekarang yang penting modalnya kuota, insya Allah kita bisa mendownload, kalau bisa membacanya. Mudah-mudahan kita bisa membacanya. Kan tinggal itu. Makanya guyonnya sekarang kan apa? La haula wala kuota. Jadi kalau tidak ada kuota kita tidak berdaya, Pak. Jadi ini makanya dari awal kan guyonannya kan itu kan. Ini jangan dianggap serius. Karena apa? Kita sekarang kan modalnya modal kuota. Karena apa? Kuota kita ada, kita bisa komunikasi dengan yang lainnya, kita bisa download ilmu kan itu kan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barokah fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang susah sekarang ini. Nah, kita memang terus belajar ilmu, kita terus belajar untuk taklim. Mudah-mudahan kita juga ilmu kita ini mengobati hati kita, kan itu kan. Nah, ini yang paling penting juga. Karena apa? Jangan sampai kemudian kita menumpuk-numpuk ilmu, tapi justru kemudian semakin memperkeruh hati kita, semakin mempergelap hati kita. Jadi ilmu itu nur sebenarnya kan. Al ilmu nurun. Kalau kata orang Jawa, nurun itu apa? Nyontek. Jadi ilmu itu nurun, nyontek. Ada orang Jawa sini ya, nurun. Enggak, ini kan guyonannya orang-orang Jawa, nurun gitu. Jadi nur ya. Kalau ilmu itu kan nur, artinya cahaya, kan? Jangan sampai, ini kan ilmu kan hakikatnya cahaya. Tapi justru cahaya yang kemudian bisa menjadi cahaya kegelapan di kita. Kalau kitanya justru menumpuk-numpuk nafs kita, ego kita. Nah, ini yang di dalam dunia ihsan, yang kemarin ini pembahasan lanjutan yang kemarin Bu ya, yang bab ihsan waktu saya pertama, mungkin ada yang masih ingat atau udah pada lupa. Karena kita memang tempatnya khotoban wan nisyan kan itu kan. Nah, dulu kita pernah membahas sebagian tentang bagaimana kita naik makom. Makanya mungkin ada yang pernah baca kitab Madarijus Salikin ya, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Mungkin ibu-ibu sering baca itu. Jadi Madarij itu apa? Tangga, tahapan-tahapan para salik, bukan soleh ya. Salikin, ada solihin, ada salikin, as-salik. Nah, kayak Ibu Zubaidah, ini kan salik namanya. Jadi salik itu apa? Orang yang riyadhah, orang yang apa ya? Kalau bahasa Arab kontemporer salik itu, suluk itu olahraga Bu. Kalau sekarang tuh salik suluk itu olahraga. Tapi salik itu apa? Jadi dia yang olahraga batin lah gitu kan. Jadi salikin itu apa? Orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahapan-tahapan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menjadi keinginan kita Bu ya. Jadi kita jangan di sini-sini terus kan gitu kan. Nah, makanya hari ini kita insya Allah kemarin sudah disampaikan kepada panitia membahas tentang sebenarnya lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita mengobati hati kita, dan kemudian juga kita ingin tahapan-tahapan kita kepada Allah ini kita jalankan untuk bisa naik. Jadi jangan sampai kita sampai wafat kita makom itu apa ya? Kalau dalam bahasa ini kan ada sholawat ini ya, sholawat torikiyah namanya ini. Ini yang Ibu Zubaidah ini ya. Udah di ini kan belum Bu? Udah di ini kan belum? Di bareng-bareng belum? Iya. Udah pernah tadi belum ya? Ini kan luar biasa karena apa? Torikoh ini sejatinya adalah torikoh yang diwariskan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga torikohnya para wali dan para solihin kan gitu. Nah, di dalam kita bertorikoh tentu kemudian torikoh itu bukan sesuatu yang di luar syariat. Dicatat ya. Artinya apa? Torikoh itu bagian lanjutan dari pelaksanaan
syariat. Jadi jangan memisahkan antara, kita ulang-ulang terus kan, kadang orang kan ada yang mempertentangkan antara tarekat, hakikat, syariat, ma'rifat. Jadi seolah-olah yang sudah bertarekat tidak mesti harus syariat. Ini yang pandangan yang salah. Karena apa? Sebenarnya tarekat itu kan jalan, metodologi. Kalau bahasa kitanya kan metodologi. Tetapi bahasa Arabnya jadi torikoh. Yaitu apa? Bagaimana metodologi kita dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara yang tertentu. Nah, ini namanya torikoh. Sering kita ulang kan, torikoh kita banyak di Indonesia, ada torikoh. Nah, ini Ibu Zubaidah sama suami ini kan ikut torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya di Sirna Rasa sekarang Bu ya. Nah ini yang kemudian, dan itu sambung menyambung sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ke Abah, gurunya kita semuanya, gurunya Ibu Zubaidah, Abah Aus itu ke 38. Jadi sanad secara normal itu Bu, baik itu yang keilmuan maupun nasabiah, dari Rasulullah ke kita ini sekitar 38 sampai 40 tobakot. Jadi kalau urut itu sampai sekarang itu yang normal. Jadi kalau diurut-urut itu dari kita ke guru kita, ke guru kita, ke guru kita, ke guru kita itu antara 38 sampai 40. Memang beragam, ada yang 40 kan, ada yang umurnya mungkin lebih pendek, ada yang umurnya lebih panjang. Makanya standarnya, makanya kalau ada sanad yang ke Rasulullah cuma 20 atau 25, itu yang dipertanyakan secara sanad fisik talaki guru ke murid. Karena apa? Kalau kita rata-rata, memang rata-rata 37 sampai ke 40 di dalam kitab Taubakhot. Nah, para ulama makanya kemudian itu tadi kita harus sambung menyambung guru kita, mudah-mudahan kan gitu kan. Karena apa? Itu adalah limpahan Faidur Robbani, yaitu apa? Limpahan dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala lewat guru-guru kita nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Tapi kan ada sekarang kan gini kan, yang penting mas sekarang dari buku saja baca, ya itu kan mangga itu. Tetapi itu tadi keberkahannya. Karena apa? Ilmu itu adalah keberkahan, kemanfaatan. Karena apa? Seringkali kita punya ilmu sedikit, tetapi justru manfaatnya banyak. Terkadang kita ilmunya banyak, manfaatnya sedikit. Nah, ini kan banyak terjadi, Bro. Kadang kita cuma bisa alif bata, mengajarkan apa? Iqra. Tetapi ilmunya bermanfaat banget. Kan gitu kan? Murid kita banyak yang bisa kita ajari Al-Qur'an. Kita ngerti tafsir, ngerti macam-macam, tapi kemudian ilmunya tidak bermanfaat. Banyak juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita ya ilmu banyak, manfaat juga banyak. Ini kan mudah-mudahan kita ya. Tetapi itu tadi jangan daripada lah. Intinya ilmu kita banyak, kita juga manfaatnya banyak, keberkahannya banyak. Nah, ini yang kemudian ingin kita raih Bu ya, ingin kita raih. Jadi mudah-mudahan ini istiqomah ibu bapak semuanya ini datang ke sini, malaikat mendoakan kita semuanya untuk maghfirah kita, curahan rahmat kepada kita semuanya. Jadi kemarin kita membahas tentang bagaimana kita yang tahap ketiga itu adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara, kan gitu kan. Ini yang terus ingin kita latih. Ini yang ingin terus kita perkuat, kan gitu kan, muraqabah kita, musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena hati kita ini kan karena hati kita ini bolak-balik al-qalb. Jadi qalbu ini, karena qalbu ini asal katanya dari qalb ini adalah yang bolak-balik. Jadi kita kadang-kadang ingin benar, kadang-kadang ingin salah. Atau enggak sengaja salah lagi. Kalau sengaja salah mungkin enggak lah ya ibu ya, apalagi yang sini. Terkadang enggak sengaja salah gitu kan. Nah, ini karena apa? Kita memang bolak-balik. Makanya kemudian kita juga banyak terkena penyakit dari hati ini. Makanya kalau kita mungkin dulu dengar ya tobo hati berapa? 5 perkara itu. Dinyanyikan oleh siapa? Opik Bu ya? Opik, terus almarhum Uje juga ya, bikin yang versi bahasa Indonesianya kan.
Nah itu memang itu sebenarnya obat hati yang 5 perkara itu betul. Itu dari para ulama-ulama salaf sebenarnya. Itu ada di berbagai kitab, di Salamul Fudola juga ada, di kitabnya Mbah Nawawi Al-Bantani itu yang menjadi Imam Haramain di Mekah dan Madinah, juga di berbagai kitab. Itu 5 hal ini. Ini yang kemudian ingin kita perkuat. Jadi karena apa? Hati kita ini sakit, Bu. Mudah-mudahan kita qalbun salim. Tapi rata-rata saya ini qalbun marid, sakit. Karena apa? Kita masih banyak galaunya, kita masih banyak khawatirnya, enggak tumaninah hidupnya gitu kan. Jadi ada ini galau, ada ini khawatir, ada ini takut. Artinya apa? Itu menandakan kita sedang sakit. Tapi kalau mayyitun, qalbun mayyitun enggak lah ya. Karena kita semua sudah hadir di sini ini sudah luar biasa. Nah, kita ini rata-rata saya ini masih qalbun yang marid, yang sakit. Artinya apa? Kita ya kalau yang sakit kan gampang ngeceknya, Bu ya. Gampang kalau orang sakit gampang ngecek. Kalau makan sate nggak enak berarti badan kita lagi sakit kan gitu kan. Jadi kalau makan yang kesukaan kita terus kita makan kemudian nggak enak berarti kita lagi sakit. Jadi yang biasa kita ini enak banget tapi setelah makan nggak enak itu berarti kita lagi sakit. Jadi hati kita pun sama. Jadi hati kita itu kalau ada bacaan Quran, ada amal soleh, ada apa itu tenang. Tapi kalau kita sholat, kalau kita baca Quran masih gerasa gerusuk, masih nggak tenang berarti, atau tidak menikmati Al-Quran berarti hati kita sedang sakit. Kan gitu gampangnya kan ya. Jadi sebenarnya simpel. Jadi tes saja kita. Jadi apa? Diagnosa yang paling gampang itu tadi, karena apa? Kiasnya kan perbannya gitu. Ketika kita makan lidah kita ini kan sebenarnya kalau sehat kan enak semua, Bu. Jadi hati kita kalau qalbun salim enak semua, dengar adzan enak kan gitu kan. Jadi ini adzan lagi kan gitu kan. Ini kok cepet banget adzan kan, itu berarti hati kita sedang sakit. Jadi kalau baca Quran atau kita lagi baca Quran inginnya cepet. Aduh ini yang penting tamat gitu kan, ingin tamat gitu kan. Tapi nggak menikmati berarti kita sedang sakit. Nah ini memang ya kita sering ngecek diri masing-masing gitu kan. Kalau saya sih ya memang ternyata ini terjadi pada kita semuanya. Nah makanya para ulama yang 5 hal itu, Bu, itu memang mudah-mudahan kita bisa jalankan. Obat hati ada berapa, Bu? 5. Itu ada di kitab Tabaqatus Sufiyah. Ini di halaman 222 ini, Bu. Jadi judulnya itu Dawaul Qalbi Khamsatu Asya'a. Jadi obatnya hati itu ada 5. Nah nanti ini ditembangkan, ini dinyanyikan. Sebenarnya ini ada di kitab para ulama salaf. Yang ini hasil dari istiqra'i hasil dari survei bagaimana kemudian ini dari hadis-hadis yang ada dari Al-Quran ini bagaimana mengobati hati kita. Ada 5 obat hati itu. Yang pertama itu apa? Qiraatul Quran bitadabburi. Nah ini obat hati yang pertama itu, yang paling utama, yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi yang tadi tafhimnya diinikan, jadi pemahamannya, tadabbur alam, bagaimana kemudian ayat Quran ini bisa diresapi oleh kita semuanya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus sering membaca Al-Quran dan ditadabburi kan gitu kan. Jadi setelah baca kita baca artinya kan gitu kan. Setelah baca artinya kita resapi maknanya. Mudah-mudahan Allah ya terus memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu hati kita kan gitu kan. Kalau teman-teman kan biasanya gitu, Allahumma ftahli bifutuhil arifin kan gitu kan. Ya Allah bukakanlah kami, hati kami sebagaimana terbukanya para kaum ahli arifin, ma'rifat yang sudah ma'rifat kepada Allah. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Karena apa? Al-Quran itu, Bu, lapisan-lapisannya banyak. Ya kalau kita mungkin masih baru tahapan yang dohiriyahnya saja. Karena apa? Ketika ditafsirkan ada lagi, ketemu lagi, ditafsirkan, ketemu lagi, itu kan nggak pernah selesai. Tidak ada kitab suci selain mukjizat masalah kebahasaan dan yang lainnya
Tetapi kemudian yang menghasilkan keilmuan yang begitu luar biasa itu adalah Al-Quran. Sepanjang sejarah 1400 abad, 14 abad ya, 1400 tahun yang lalu dari kerasulan Rasulullah, itu kan ilmu yang kemudian dikembangkan sangat luar biasa. Dari mulai, kalau ilmu keagamaan pastilah gitu Pak ya, dari Al-Quran, artinya ilmu-ilmu diniyah. Jadi kalau ilmu diniyah kan pasti banyak sumbernya dari situ, ilmu qiraatul Quran, ilmu tentang tajwid, ilmu tentang nahwu, soroh, ilmu Quran dan yang lainnya. Nah, tapi juga ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu sains, kan gitu Bu ya, kimia, apalagi fisika, biologi, kedokteran, astronomi, begitu banyak Bu. Coba kitab suci yang lain ada nggak? Nggak ada. Artinya apa kemukjizatan Al-Quran itu? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mukjizatnya kan memang yang terbesar, selain mukjizat-mukjizat yang lainnya, tapi yang terbesar itu adalah Al-Quran. Nah, ini yang kemudian harus kita, obat hati ini adalah, pertama adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan ya, meskipun bacaannya mungkin masih harus sering dilancarkan, tapi emang harus, makanya anak-anak kita memang harus diajarkan dari sejak kecil. Karena baca Quran itu Pak, huruf Arab ini kadang-kadang susah kalau nggak dari kecil. Kalau sudah dewasa kita belajar Al-Quran, agak kebelit, lidah ini agak kebelit. Iya, kebelit asli. Karena apa? Lidahnya ini agak ini ya, agak susah. Tidaklah apa bahasa Sundanya. Iya, contoh aja, gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan susah, him itu. Kan kalau kita orang ini kan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim kan, ya gitu ya. Kalau orang Jawa Rahim kan gitu kan. Jadi kalau Jawa lebih ke kim, kalau orang Sunda lebih ke him. Gitu kan, padahal beda. Kalau ha itu kan di tengah-tengah antara ka sama ha. Tapi kan latihan itu kan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu kan. Ini ha, ini kan susah. Ini ha, ini kho, gitu kan. Kho itu kan beda dengan ho, gitu kan. Kho, gitu kan. Nah, ya yang kayak gitu memang latihannya memang mungkin di sini ada belajar tahsin gitu. Nah, memang Rabbil ngalamin ya kan. Orang mana itu? Ya, ada yang alamin kan gitu kan, ada yang ngalamin, ada yang alamin. Dua-duanya ya salah maksudnya gitu kan. Ya, kalau alamin lebih parah salahnya. Kalau ngalamin nggak ada artinya. Ngalamin kan memang karena logatnya. Nah, tapi alamin itu kan ada artinya di sana, di Arab kan ada artinya. Alamin itu artinya kan yang rusak. Iya kan? Alim itu alamin. Iya kan? Itu kan rusak artinya. Jadi itu kan kalau pakai Rabbil alamin, aduh, itu kan jadinya apa? Jadi Allah itu seperti Tuhan yang rusak. Nah, ini kan bahaya. Tapi kan Allah juga mengetahui lah kemampuan kita. Jadi jangan terlalu serius juga. Kadang-kadang kan gini, ini orang ini nggak akan diterima amalnya gara-gara tajwidnya nggak benar, makharijul hurufnya nggak benar. Karena Allah itu maha tahu dan maha segalanya kan, gitu kan. Kita jangan menghukumi orang lain karena masih belajar kan, gitu kan. Karena kan gara-gara gini, jangan-jangan ini mau tajwidnya nggak benar, makharijul hurufnya nggak benar, sholatnya nggak mungkin diterima. Karena apa? Al-Fatihah ini kan rukun. Kalau rukunnya nggak kan kayak gitu kan, ada yang bilang seperti itu. Rukunnya ini, wah, sholat selama berapa tahun sekarang Bu? 60 tahun nggak diterima gara-gara Fatihahnya nggak becus kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu ini jadi penyakit hati Pak ya, jadi penyakit hati. Karena apa? Hakikatnya Allah yang maha tahu. Tugas kita, kewajiban kita belajar kan, gitu kan. Jadi jangan menghukumi orang lain gara-gara karena masih sedikit salah. Ya memang kalau kitanya ikhtiyat, hati-hati benar-benar, ya memang kita harus membenarkan itu. Tetapi kalau ada yang masih belum, makanya kalau para ulama-ulama kita kan yang penting kan sholat tuh ingin mau lu sholat gitu kan gitu kan. Kata Gus Baha ini kiai yang lagi ini kan lagi ngetop gitu kan, katanya kan gini kan, orang kadang-kadang masalah bacaan-bacaan ini udah ya harus khusyuk macam-macam, udah mau sholat aja udah bagus gitu kan. Betapa banyak orang yang tidak mau sholat padahal dia muslim kan gitu kan. Jadi jangan dicemooh orang yang gara-gara itu kan, itu sudah mau datang ke tempat pengajian saja sudah
sudah bagus kan gitu kan. Ya syukur-syukur, ini kan syukur-syukur kan setelahnya. Tetapi orang yang sudah mau ngaji, orang yang sudah mau sholat itu sudah bagus. Jangan diejek, jangan dianggap ini karena tidak bacaannya tidak ini nantinya nggak sah sholatnya kan gitu kan. Nah yang seperti itu memang harus kemudian kita bijaksana. Nah ini agama ini kan bukan hanya ilmu tapi juga kebijaksanaan, bil hikmah. Nah bil hikmah ini memang jarak apa ya? Sekarang ini kan banyak teriak-teriak dengan nafsu kan gitu kan. Nah mudah-mudahan teriaknya jangan pakai hawa nafsu, bisa nggak Pak? agak sulit. Ini yang harus hati-hati kita. Jadi ketika kita ingin menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar itu juga dengan hati yang benar-benar, kemudian ini karena Allah, jadi bukan karena hawa nafsu. Makanya Sayyidina Ali ketika sudah menang dan hampir membunuh musuhnya ketika suatu perang, Sayyidina Ali nggak jadi membunuh, padahal sudah tinggal ini tadi, sudah tinggal jas saja gitu kan. Tapi beliau membatalkan. Karena apa? Sayyidina Ali mengatakan bahwa saya ini mengurungkan niat ini karena apa? Saya mau membunuh ini karena nafsu saya, amarah saya gitu kan. Jadi ketika sudah pakai amarah ini ya kemudian tidak jadi kan gitu kan. Nah ini apa pelajarannya apa? Pelajaran kepada kita semuanya yang harus kendalikan itu adalah kita di hawa nafsu kita di dalam konteks apapun kan ya. Nah ini yang memang harus hati-hati kita ini. Jadi jangan sampai kemudian niat kita yang bagus, keinginan kita yang bagus di dalam kita mengingatkan orang lain dan sebagainya, tapi kemudian dikotori oleh hal-hal yang sifatnya batiniah kita, hati kita. Yaitu apa? Keinginan untuk dianggap lebih, keinginan kita semoga kita yang merasa paling benar. Tetapi itu juga kemudian jangan sampai kita melupakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kita. Itu kewajiban kita kan gitu kan. Tetapi ingat, itu tadi jangan sampai kemudian dikotori oleh batiniah kita yang merasa paling luar biasa, terutama hawa nafsu. Karena apa? Nanti yang melihat Allah yang akan melihat kita gitu kan. Apakah betul ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nah seperti jadi pertama itu adalah qiraatul Quran bitadabburi. Ini dawabul qalbi, obatnya hati. Nah yang kedua adalah wa khala'ul batni. Kalau dilakukan itu apa Bu? Kalau di lagunya itu apa? Bahasa Indonesia apa Mas? Jadi yang kedua itu adalah kita sering mengosongkan perut berpuasa. Jadi mudah-mudahan kita juga ahli saum Bu ya. Jadi saum itu adalah juga obat hati. Jadi mengosongkan perut kita. Jadi wa khala'ul batni ini bukan hanya saum tapi juga mengosongkan perut kita dari makanan-makanan yang tidak halal kan gitu kan, dari hasil-hasil yang tidak benar. Nah, jadi selain saum juga mengosongkan perut kita dari ya penghasilan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu obat hati. Yang pertama adalah baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah sering kita berpuasa. Mudah-mudahan Bu ya, Senin Kemis. Terus apa lagi? Ayamuddin. Ya, yang tengah-tengah itu kan. Nah, terus banyak yang kemudian saum-saum yang lain yang bisa kita jalankan kan gitu kan. Itu untuk apa? Untuk mengobati hati kita. Nah, yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Ya, qiyamul lail itu ya salat malam dan berzikir. Jadi menegakkan malam kita, jadi mendirikan malam kita dalam artian ini adalah selain tahajud dan juga amaliyah yang lain, salat sunnah tahajud, salat sunnah tasbih, salat sunnah apa lagi Bu? Ini Bu Zubaidah banyak banget Bu ya. Ada taubat, salat sunnah. Nah, Pak. Awabin kan ba'da ini ya, ba'da maghrib kan gitu kan. Nah, coba ke Bapak, nanti ada amaliyah salat itu dari
dari mulai katakan bangun tidur sampai tidur itu ada, itu berapa Bu? Ada berapa rakaat tuh? Lebih dari 50 rakaat. Jadi dulu kewajiban sholat 50 rakaat itu sebenarnya kita juga di kalangan orang-orang thariqah itu, jadi memang itu dijalankan sebagai apa? Keutamaan nawafil kan gitu kan. Jadi untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihitung-hitung Bu, ini contoh nih, kita hitung-hitung aja. Qobliyah subuh itu ya, qobliyah subuh. Setelah itu kemudian sholat sunnah isyraq. Setelah Pak dia kan nggak ada Bu ya, Pak dia kan nggak ada. Isyraq, sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah ketika terbit matahari. Terus apa? Sholat sunnah sebelum duha. Ada lagi ya kifaratul bauli ya. Ada kifaratul bauli. Kifaratul bauli ini Pak. Jadi sholat sunnah untuk mengkifarati apa? Ini istinja kita yang belum sempurna. Karena seringkali kita mungkin itu bersihnya belum bersih. Ya itu namanya kifaratul bauli namanya. Terus sholat sunnah istikharah. Jadi isti'anah istikharah itu orang baik katanya. Kalau istikharah kita kan malam-malam Bu ya. Malam nyari mimpi supaya apa? Ini anak saya jodohnya benernya sama menantu ini kan gitu kan, istikharah. Oh ternyata yang keluar apa gambarnya mimpinya dia. Nah, kalau orang thariqah biasanya istikharah itu pagi. Jadi sebelum beraktivitas itu istikharah just berbarengan dengan duha ya. Nanti setelah itu ke duha. Jadi setiap hari karena istikharah itu bagi kalangan ahli-ahli ibadah itu sebenarnya adalah untuk mencari petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cari mimpi sebenarnya, tapi nyari petunjuk. Jadi kenapa istikharah itu pagi? Jadi sebelum kita melangkah pergi itu kita ingin ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau mimpi biasanya Bu kebanyakan karena hawa nafsu kita. Iya kan? Ibu-ibu mama udah condongnya ke ini nih, menantu nih. Terus istikharah. Yang muncul kan dia. Karena apa? Dia pinginnya itu kan, ibunya pingin itu. Ya. Karena makanya istikharah itu lebih bagus memang diistikharahi oleh orang lain. Karena apa? Tidak punya kepentingan, kecuali dia punya kepentingan juga. Gitu ya. Makanya kan para istikharah biasa ke para kiai, ke para ulama, ustadz. Ustadz tolong istikharahkan kan gitu kan. Maksudnya nyari mimpi maksudnya gitu ya. Jadi karena apa? Orang lain biasanya itu lebih objektif kan gitu kan. Kalau kita biasanya terkait subjektivitas kita. Makanya kalau kita ingin kerja di A, saya itu ingin kerja di itu, nanti saya istikharah. Ya yang muncul apa yang menjadi gambaran kita. Nah meskipun bisa jadi benar, karena apa? Yang namanya mimpi itu kan tergantung kualitas kitanya juga, zikir kita kepada Allahnya Subhanahu wa taala kualitas seperti apa. Jadi bukan berarti kemudian salah semua mimpi itu salah, enggak. Karena mimpi juga banyak yang ru'ya shadiqah, apa mimpi yang benar kan gitu kan. Terutama mimpi-mimpi yang menjelang subuh, menjelang subuh mau bangun itu Bu. Kenapa lebih benar? Karena apa? Kita sudah tenang ininya kan kondisinya. Kalau mimpi di awal-awal jam 9, jam 10 baru tidur, gejolak hawa nafsunya masih banyak, keinginan-keinginan kita masih banyak. Jadi kalau mimpi, makanya kalau di tafsir mimpi Muhammad Ibnu Sirin dan yang lainnya dikatakan bahwa mimpi-mimpi yang mendekati kebenaran itu adalah mimpi-mimpi yang di akhir. Karena apa? Kita sudah tenang, sudah tidurnya kan sudah berapa jam itu Pak? Sudah 7 jam, 6 lah mungkin 6 atau 5 atau 6 jam. Jadi kita sudah tenang, kita semakin objektif di sana. Jadi makanya mimpi yang di akhir itu mendekati kebenaran kan gitu kan. Nah, jadi kita seperti itu Bu. Jadi karena apa? Kita kan banyak gejolak keinginan. Kalau di ilmu psikologi nanti mungkin di sini adalah latar belakang psikologi itu bisa diurai tentang sifat-sifat jiwa kita. Karena apa? Jiwa kita ini memang ingin muncul Bu. Karena apa yang muncul di permukaan kita paling berapa persen? Mungkin 5 atau 10%, tapi yang banyak kan yang terpendam. Keinginan kita kan terpendam kan, nggak pernah teromongkan, terutama ibu-ibu ini. Ini kan membatin terus kan, Nah ini kan numpuk di consciousness kita, di kesadaran kita. Nah ketika mimpi ini kan karena nggak ada yang melarang, muncul semua kan. Nggak ada yang melarang kan, siapa yang melarang imajinasi mimpi kita kan? Nah seperti itu. Nah itu yang kemudian jadi malam itu memang kita harus
obat hati adalah qiyamul lail, yaitu apa? Mempersedikit tidur kita. Mudah-mudahan ini kita bisa. Itu yang 3 ini. Yang 1 tadi apa? Ya, baca Quran. Yang kedua berpuasa baik itu yang ininya maupun yang makanan-makanan yang tidak benar itu. Ini kan sekarang banyak yang subhat tuh ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ini doa duha itu disalahgunakan, Bu. Kan ada doa duha, ada yang hafal, Bu? Jadi kalau yang haram, kalau yang iya. Jadi jika itu haram maka sucikan. Iya, itu kan ada itu ya. Jadi ya udahlah, yang ini nanti pas duha kita doa itu. Ada doanya kan itu ya. Jika itu haram maka sucikanlah. Nah, itu namanya ngeles, nggak boleh kayak gitu. Karena nanti juga doa. Yani orang-orang beragama ini kan jebakan orang beragama kan gitu, Pak. Nanti juga ada salat taubat. Makanya kenapa Pak Hapunten ini kritik internal kita di umatnya, di orang-orang beragama. Kenapa sih orang-orang ateis itu korupsinya sedikit? Ya, negara-negara yang maju-maju itu, Pak. Tapi orang-orang kita ini yang beragama, sebenarnya ini bukan kesimpulan umum ya, jangan dianggap kesimpulan umum. Tapi ini menjadi introspeksi kita juga. Karena apa? Yang penting nanti haji, kan yang namanya dari umroh ke umroh itu menghapus dosa. Jadi sekarang korupsi pun ya, nanti juga ada salat taubat. Tapi orang ateis sekarang nggak punya Tuhan, dia kan gak enaknya di dunia, Pak. Gak enak nanti menyakiti orang. Jadi lebih kepada manusia. Nah, kita yang orang beragama harusnya kan lebih ini, karena apa? Ada pengawasan dari Allah. Harusnya orang beragama itu harusnya lebih daripada orang-orang ateis ini, orang yang tidak beragama itu. Tetapi justru itu tadi, karena apa? Ada fasilitas agama yang kemudian dibelokkan oleh kita karena nafsu setan kita kan gitu kan. Kemudian kita justru menjadi pemaaf terhadap hal-hal yang sifatnya tidak boleh sebenarnya. Ada sholat taubat. Yang namanya sholat 5 waktu ini kan menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Kan gitu, ada hadisnya juga. Sholat taubat. Umroh itu, dari umroh ke umroh itu menghapuskan dosa. Haji yang ininya surga. Kan gitu-gitu kan. Nah, seperti itu kemudian apa? Menipu kita umat beragama itu menjadi apa? Menjadi orang yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita idealkan di dalam ajaran-ajaran itu. Seharusnya kita ini lebih baik daripada mereka. Tapi faktanya kemudian ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bukan berarti agama salah. Harusnya memang agama ini memang lebih dahsyat. Karena apa? Kita mempunyai pengawasan dohirun wa batinan, kan gitu kan. CCTV yang setiap saat merokobah. Tetapi karena apa? Karena kita ini itu tadi ilmunya adalah ilmu yang itu tadi baru tahapnya ilmu yang ainul yakin, berdasarkan keilmuan, belum ainul yakin, belum hakul yakin, kan gitu kan. Karena apa? Ghibah juga nanti juga biasalah gitu kan. Karena apa? Tidak tahu efek ghibah itu nempel di ruh kita, di jiwa kita. Tidak tahu yang namanya namimah itu, adu domba itu ada sebenarnya gitu kan di jiwa kita ini. Tapi karena kitanya nggak ainul yakin, baru sekedar ilmu yakin, lupa. Tahu sebenarnya, tahu nggak boleh diterusin karena apa? Nggak tahu, nggak kelihatan kan gitu kan. Orang bohong nggak kelihatan kan efeknya, meskipun tahu bahwa itu dosa. Tapi karena apa? Belum ainul yakin, makanya kemudian ya lupa. Seringkali kan itu tadi ada alasan kan, manusia mah tempatnya salah dan lupa. Kan itu banyak salahnya, banyak lupanya kan itu. Nah, ini yang memang menjadi keinginan kita untuk sedikit demi sedikit untuk itu tadi. Nah, selanjutnya adalah tadi qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini adalah kita pada frekuensi yang tenang. Gelombangnya kan kalau malam hari kan orang pada tidur, gelombangnya tenang kan gitu ya. Jadi kita ingin menyerap energi positif dari ketenangan itu supaya kita juga bisa tumaninah, tenang kan gitu kan. Supaya bisa tenang kan gitu. Indah, nyaman, tentram. Makanya kemudian hubungan kita dengan Allah pun seperti jalan tol kan gitu kan. Karena apa? Enggak ada halangan macam-macam kan gitu kan. Nah, ada satu buku, mungkin ada pernah baca, yang Agus Mustafa itu, yang seri tasawuf modern yang ramai itu, tahajud di siang
Hari ada ya. Dia yang jualan buku biasanya ada. Iya kan? Jadi tahajud kok di siang hari kan gitu kan. Karena memang tahajud kan sebenarnya mengakses itu kan, mengakses kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan fasilitas waktu yang kemudian ada ketenangan, ada tumaknina di sana. Jadi apa? Kondisi tenang. Padahal tiap saat kita ini bisa mengakses ketenangan itu. Nah, intinya kan hati kita, iya kan? Hati kita bisa tenang, kita mengakses kan tujuannya kan ke sana. Biar hidup ini tumanina, nggak gerasa gerusu, nggak gampang stresan, nggak gampang galauan, kan gitu kan? Kan hakikatnya ketenangan seperti itu. Memang kita dibantu oleh suasana malam. Nah itu tingkatan awam yang seperti kita ini, tapi memang itu harus kan gitu kan, harus dilakukan. Karena apa? Itu untuk melatih kita. Tapi pada intinya kan untuk siang hari kita, supaya suasana tahajud ini terus berlanjut, berjalan kan gitu kan. Yaitu apa? Ketenangan jiwa, kebersihan, kejernihan hati, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi keinginan kita semuanya. Jadi ya memang kita juga harus, saya emang harus tahajud dah, yang penting tenang. Bisa begitu. Kan itu kan sok ngajago kalau gitu Bu ya. Gak usah puasa lah, yang saya sih udah bisa mengendalikan hawa nafsu kan gitu kan. Kan ada yang seperti itu kan. Padahal Rasulullah itu sering kita ulang-ulang di dalam sirahnya kan, sering khalwat, sering tahanus di buah hiro kan gitu kan. Padahal saat itu kan kita sering diulang-ulang kan. Pada saat itu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada yang lainnya. Tetapi kemudian karena suasana memang butuh untuk pendekatan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu butuh momen dan butuh tempat yang pas atau sesuai kan gitu kan. Memang kita ini difasilitasi oleh Allah ada waktu dan tempat yang mustajab gitu kan. Waktu yang mustajab, doa-doa kita juga ingin kabul itu kan di tengah sepertiga malam terakhir kan gitu kan. Terus setelah sholat, ini kan waktu-waktu yang mustajab, setelah adzan kan gitu kan. Apalagi saat hujan turun kan gitu kan. Nah ini kan waktu-waktu yang mustajab. Ada juga tempat-tempat yang mustajab. Kalau yang sempat pergi ke Makkah, Madinah kan itu ada Raudhah, ada apalagi Pak? Multazam, ada Hijri Ismail kan itu ya. Ada apa lagi? Ya di situ kan ada talang emas juga ya. Ada talang emas ya, kalau biasa orang-orang pedagang doa di bawah talang emas kan. Saya waktu haji, waktu umroh nggak sempat itu karena bukan pedagang. Nah, ada waktu dan tempat yang mustajab yang kita ini fasilitas. Tapi ini tadi hakikatnya kan Allah kemudian harusnya tiap saat kita doa kita mustajab. Lewat apa itu tadi kita harus tetap terhubung dengan Allah. Nah, ini kan ya memang itu butuh latihan. Pada apa? Kepada ibadah-ibadah yang kualitasnya semakin meningkat. Jadi sebenarnya itu tadi yang namanya syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu bukan kemudian terpisah-pisah. Itu hanya kemudian perjalanan untuk kualitas kita semakin bagus kan gitu kan. Jadi tidak dipisah-pisahkan, ini makrifat tersendiri, hakikat tersendiri. Tetapi intinya syariat satu. Syariat itu gitu kan. Tetapi syariat itu kemudian cara mendalaminya itu dengan tarekat dan kemudian menghasilkan hakikat dan kemudian kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi 3 ya. Yang keempat adalah wa tadarru inda sahar. Jadi tadarru atau bahasa Jawa kan pendek apa? Tadarru itu apa ya? Merendahkan diri pada saat kita sahur, waktu sahur. Tadi kan qiyamul lail. Nah ini lebih lagi pada saat kita mendekati sahur atau pada saat waktu sahur. Yaitu apa? Dengan doa, banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa bermuhasabah, ya boleh bermuhasabah itu pada saat waktu sahur itu tadi. Jadi tadarruk itu apa? Dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa kemudian dengan taqarrub, dengan zikir, dengan baca Quran, sambil baca Quran juga boleh. Kemudian dengan muhasabah, hitung-hitung gitu kan. Tadi pagi kemarin kita ini apa gitu kan. Itu waktu sahur itu juga obat hati. Jadi bilang lagi yang pertama apa Bu?
membaca Al-Quran. Perutnya kemudian harus sering kosong puasa. Yang ketiga harus banyak qiyamul lail. Yang keempat adalah tadarruk pada saat kita waktu sahur. Nah, waktu sahur itu setelah kita makan sahur atau sebelumnya? Ya karena sahur itu sebenarnya kan sahur yang paling afdal kan mendekati subuh ya, gitu, mendekati subuh. Jadi sebelum ya kalau standar kita di Nusantara imsak lah 1 kali ini kan berapa 10 menit sebelum subuh lah gitu kan. Itu yang paling afdal karena apa, yang paling mendekati subuh. Jadi pada saat sahur itu tadi. Ya meskipun kita juga nggak puasa, tapi waktu sahur maksudnya gitu. Yang penting waktu sahur karena apa? Jadi start sebelum sholat subuh gitu aja, sebelum sholat subuh berjamaah. Jadi kita bisa muraqabah dulu, bisa kita muhasabah dulu, itu zikir dulu, banyak istighfar di situ. Jadi itu juga sebagai obat hati. Nah, yang kelima ini yaitu wa mujalasatus sholihin, yaitu apa? Sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini juga penting Bu ya. Penting. Ini kan sudah kumpulannya ibu-ibu yang solehah semua ini, amin. Nah, yang soleh semua. Jadi kalau ngerumpi sedikit lah, ngerumpinya juga sedikit. Jadi kalau ngerumpi yang syar'i Bu ya. Ada ngerumpi syar'i Bu. Jadi memang kita ini memang harus banyak gaul sama orang-orang yang soleh, dekat dengan Allah gitu kan. Jadi kita ini karena apa? Ya hakikatnya kita dimanapun kita bisa mengajak orang lain. Ya hakikatnya Bu. Tapi berat Bu ya. Kalau kita gaul sama yang di sana kan berat kan itu kan. Yang di Jalan Gardu Jati kalau gitu. Gimana? Benar. Atau di mana lah? Itu kan berat. Tapi intinya sebenarnya justru harus bergaul ke situ. Karena apa? Ingin mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebenarnya itu yang terberat kan di situ sebenarnya. Tapi karena kita orang awam, rata-rata kita ikut biasanya gitu kan, terbawa kan. Padahal kita harusnya muslim, harusnya memperbaiki kan gitu kan. Memang makom berat ini makom berat. Makanya kalau ada orang yang mau dakwah di dunia seperti itu jangan dicemooh, jangan. Kita husnudzon aja, kita husnudzon. Ada yang libat macam-macam. Mungkin thariqahnya dia seperti itu. Karena berat Pak, Bu. Dan di sana ya jarang. Kalau kita enak-enak saja kan di sini saya atau teman-teman kan, ya orang yang ingin benar kan gitu kan. Di hadapan orang-orang yang mau benar. Coba kita dakwah di masjid. Ya mau orang datang ke masjid, ya 1-2 yang mau ngambil sendal kan. Yang rata-rata ya ingin apa? Ingin benar kan itu kan, orang yang datang ke masjid. Tapi kan kalau kita dakwah ke orang-orang yang memang susah untuk dibawa benar. Nah ini makanya kenapa kemudian amar ma'ruf mah gampang, yang nahi mungkar ini yang agak berat kan gitu kan, yang agak berat. Karena apa? Yang nahi mungkar ini karena apa? Mengajak orang untuk ke jalan yang benar. Kalau ngajak orang sholat sebenarnya ya sholat gitu kan, biasa-biasa saja. Tapi kalau jangan mabok, nanti digebukin kita kan itu kan. Ini contoh kayak seperti itu. Nah ini memang keseimbangan itu. Jadi ya kalau bisa sebenarnya kita, tapi kebanyakan kita ya lebih aman bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Kita akan vibrasi auranya akan terbawa kita. Harusnya kita jadi soleh dulu, orang lain biar soleh. Itu sebenarnya gitu. Yang paling hebat kan itu, kitanya sudah soleh, orang lain biar soleh. Jadi bukan tergantung orang lain, tapi karena rata-rata kita ini rata-rata tergantung oleh orang lain. Jadi yang namanya citra diri kita ini tergantung citra diri orang lain. Harusnya justru kita ini justru mewarnai orang lain. Nah ini yang berat. Tetapi ya kita ini ya makom kita ya tadi harus banyak menjalasah dengan berduduk-duduk dengan orang-orang soleh. Nah itu Bu, di salawat itu juga ada waqsyurna fi zumratil, yang itu fi zumratis salihin. Jadi orang-orang yang soleh. Jadi kita juga doa, ya Allah kumpulkanlah saya ini bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kumpul di orang soleh di akhirat kan berarti masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal. Masa kumpul orang soleh di neraka kan mungkin. Jadi mudah-mudahan kita juga ini dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tadi mengobati hati kita yang 5 itu. Jadi ya hafal dulu, tapi ya itu yang penting adalah mengamalkan takmirnya itu kan, mengamalkannya itu. Ya itu tadi sering baca Al-Qur'an ya 1-2 ayat. Udah saya juga udah baca tiap hari. Kan tiap sholat yang baca Al-Fatihah kan Qur'an. Ya itu minimal, karena kita sholat ya sudah baca
Al-Quran, malah kan Ummul Quran kan itu induknya Al-Quran bacaan katanya. Ya sesuatu udah bagus ya gitu kan. Maksudnya selain itu juga harus baca Quran. Ya minimal 1 lembar atau berapa ayat lah gitu kan. Nah dengan ditadaburi kan gitu kan. Karena apa ya, memang ini dunia kita memang agak berat tuh ya, berat karena itu kan bukan agak ya, sangat berat karena lingkungan kita, kehidupan kita memang terus. Mudah-mudahan ini karena kita ingin istiqomah, ingin kita bisa belajar taklim ini, mudah-mudahan kita tetap kemudian bisa istiqomah hati kita terutama gitu kan. Ilmu kita bisa dicari di mana-mana. Tiap kajian kita tentang ulumul Quran dan yang lainnya kita bisa baca dan yang lainnya. Tapi ilmu hati ini yang agak berat. Teorinya mah gampang, tapi yang sulit adalah mempraktekkannya. Tetapi tadi kita memang sebagai manusia ini terus ingin belajar. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang benar-benar qalbun salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi hati kita ini bisa terobati dengan apa yang menjadi obat hati. Karena apa, kita ini seringkali kan memang fokus kepada hal-hal yang zahiriyah. Jadi padahal hati kita ini pusat, Allah melihat kita, tapi kita seringkali tidak aware, tidak sadar. Kita seringnya takut kalau kelihatan orang lain, kan hati kita nggak kelihatan, makanya kemudian kita nyaman, tenang, orang lain juga nggak tahu kan, kita masih hasud, masih senang orang lain menderita orang lain senang, udah kayak gitu kan, udah biasa seperti itu. Tapi kan nggak kelihatan. Tapi kalau muka kita kena jerawat sedikit saja kan malu gitu, harus ditutupi sama bedak tebal gitu ya. Ada panu sedikit malu, karena apa? Menjadi perhatian orang. Padahal ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Teorinya tahu kita juga teorinya tahu bahwa Allah itu setiap saat melihat hati kita. Tetapi hati kita itu tadi nggak bisa dijaga gitu tadi. Nah, ini mudah-mudahan kita memang ini Islam ini luar biasa kalau kita menjalankannya, Bu. Kalau kita syariat ini dijalankan dengan benar-benar tulus, ikhlas kita mengamalkan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Karena apa? Karena kalau kita ribut, kalau kita pecah, Bu, yang rugi kita semuanya. Ini yang namanya pengajian kayak gini ini belum tentu bisa. Ada bom di mana-mana. Kita ke tempat sini juga ribut kan gitu kan. Mudah-mudahan negeri kita tetap baldatun thayyibatun rabbul ghafur, yang aman, damai, tentram, Bu ya. Bisa taklim, bisa majelis taklim seperti ini. Karena apa? Kalau kita ribut, karena apa? Ego masing-masing. Wah, saya merasa benar, ini salah, saya harus memperbaiki keadaan. Padahal itu tadi ternyata ribut di antara masing-masing. Buktinya mana ya? Banyak buktinya. Di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Selatan. Karena semuanya merasa paling benar. Ada ayat-ayatnya juga dikutip kan gitu kan. Semuanya pakai ayat, Pak. Semuanya pakai Allahu Akbar. Kan seperti itu. Ini mudah-mudahan kita, karena apa? Ini ilmu hati kita. Makanya sebenarnya makrifat kepada Allah itu harus sebenarnya, karena apa? Biar tahu sebenarnya. Karena apa? Kita seringkali merasa paling benar dan kemudian menghakimi orang yang tidak benar dan kemudian jadi ribut. Semuanya pakai dalil Quran. Pasca kenabian pun seperti itu, Pak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dibunuh pun oleh yang hafizul Quran, qiyamul lail, shaimun nahar, orang yang tiap hari puasa, hafal Quran, tiap malam salat tahajud, tapi membunuh Sayyidina Ali. Jadi bukan orang lain, orang yang paham ya, orang Arab pasti tahu orang Al-Quran kan. Tapi hati kalau kita kan ini hatinya kan gitu kan. Itu kan menantu ponakan bagi Rasulullah SAW kan gitu kan. Ya karena itu tadi, karena kalau ilmu cuma sekedar ditulisan, bukan fis sudur, ya berat. Bukan dimasukkan ke hati, ya berat. Karena apa? Itulah diangkat pedang masing-masing kan gitu kan. Ini jangan sampai di Indonesia, Bu ya, siapapun sebenarnya. Jadi tidak menuju kepada satu kelompok atau apapun, tetapi ini adalah introspeksi bersama sebagai sebuah bangsa. Supaya apa? Supaya kita, karena apa? Keimanan itu butuh ketenangan di dalam, butuh kedamaian di dalam negara. Kita harus memperbaiki kondisi negara itu dengan cara yang bertahap. Jangan sampai ingin kita cepat tapi kemudian kita malah rusak semuanya. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Mudah-mudahan kita tetap muslim, Islam kita tetap bertahan, tempat
kita kuat, kan gitu kan. Jangan sampai Islam hilang di bumi Indonesia ini. Na'udzubillah. Nah ini ada ini Bu, ada kehati-hatian yang harus kita jaga semuanya nih. Ini di kitab Tabaqatul Asfiya juga itu. Jadi hilangnya Islam itu karena 4 perkara. Ini patut dicatat. Tapi ini sebenarnya kebiasaan kita juga semuanya. Jadi hilangnya Islam di suatu daerah, di suatu tempat itu ada 4. Dihabul Islam min arba'atin. Jadi awwaluha la ya'maluna bima ya'malun. Jadi yang pertama itu tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Jadi itu tadi kita ini kan tahu bahwa sesuatu itu bagus tapi tidak diamalkan. Ngaji itu bagus tapi tidak diamalkan, kan gitu. Nah ini jadi hilangnya Islam itu baik pada diri seseorang maupun kepada suatu masyarakat. Pertama itu adalah la ya'maluna bima ya'malun. Jadi tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Ilmunya mah tahu, tetapi tidak diamalkan. Ini satu nih tanda-tandanya satu. Pertama adalah orang yang tahu tapi tidak diamalkan. Yang kedua adalah ya'maluna bima la ya'lamun. Jadi bukan, jadi mengamalkan tapi dia tidak paham gitu kan. Jadi mengamalkan sesuatu tapi tidak berdasarkan ilmu. Salah. Ya, banyak kan gitu kan. Jadi ada yang sholat tapi tidak tahu syarat rukunnya, bacaan-bacaannya, kan gitu kan. Ini artinya apa? Bahwa segala amal kita itu harus didasarkan kepada ilmu. Nah ini gunanya kita pengajian, majelis taklim seperti ini yang kemudian jadi jangan sampai kemudian kita mengamalkan sesuatu tetapi tidak berdasarkan ilmu. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga itu apa? La yata'allamuna ma la ya'lamun. Jadi tidak mau belajar ketika tidak tahu. Jadi saya mah udah bisa semuanya gitu kan. Padahal banyak yang belum paham, belum tahu gitu kan. Jangan sampai Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini Ibu termasuk yang bukan dari ini. Karena apa? Ini ibu-ibu sudah istiqomah gitu kan. Kajian di sini karena apa? Merasa saya harus banyak lebih tahu tentang ilmu. Jangan sampai kemudian itu tadi tidak mau belajar padahal dia tidak tahu. Nah, yang keempat ini saya kira nggak ada kayaknya. Yaitu tadi yamna'unan nasu minat ta'allum. Jadi menghalang-halangi atau mencegah orang lain dari belajar ilmu. Jadi menghalang-halangi orang kan enggak, kayaknya ini terlalu apa ya. Kalau ada parah lagi kan gitu kan. Tapi jadi menghalang-halangi orang untuk belajar taklim. Ini sudah tandanya Islam akan hilang. Nah, gitu kan. Terutama ya tadi bagi masyarakat yang ada di situ kan itu kan. Nah ini mudah-mudahan kita yang 4 tadi ini kita terus jaga. Jangan sampai yang keempat hal tadi itu malah ada di kita. Tapi harus kebalikannya kan itu kan. Yang pertama adalah yaitu tadi mengamalkan apa yang kita tahu kan gitu kan. Terus kedua mengamalkan sesuatu dengan ilmu. Yang ketiga harus kita mau belajar ketika tidak tahu. Dan yang kelima jangan mencegah, justru kemudian mendorong orang untuk belajar ilmu kan gitu kan. Nah ini yang harus kita lakukan. Semoga ini menjadi memperkuat Islam kita terutama di Nusantara ini. Karena apa? Kita ini banyak cobaan di Nusantara ini. Dulu kita banyak mayoritasnya, tapi sekarang kita semakin berkurang kan gitu kan. Karena apa? Ya banyak faktor. Kalau faktor dari eksternal kita nggak usah bahas ya, karena itu kan eksternal gitu. Artinya apa? Pasti ada yang dari eksternal. Tapi dari internal kita aja. Dari internal kita itu tadi tidak mengamalkan apa yang kita tahu. Jadi tadi sedekah itu bagus, tapi kita malas membantu orang miskin itu bagus, tapi kita jarang membantu orang miskin. Makanya yang membantu orang
Baik. Jujur itu hebat, tapi nggak mau jujur kan itu kan. Ya itu tadi. Kalau kita nyalain orang-orang lain kan memang ada faktor-faktor lain eksternal. Kenapa kita? Tapi internal kita ya dulu internal. Kalau yang lain lah pasti yang nama orang lainnya ingin kan gitu kan. Ingin supaya kita kecil kan gitu kan. Tapi maksudnya di internal kalau itu kan harus kita urus juga. Nah yang ini juga ini harus kita harus kita benarkan. Nah ini yang menjadi menjadi keinginan kita untuk apa? Untuk supaya kita ini bisa semakin di Indonesia semakin besar, makmur, yaitu apa? Agama kita semakin bisa lebih jaya itu Bu ya. Nah, intinya apa? Supaya hati kita ini kan supaya apa? Pada akhirnya kemudian kita ingin hati kita ini bukan lagi qalbun maridun, hati yang sakit, tetapi menjadi qalbun salim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Meskipun tahapan kesananya memang tidak mudah Bu ya, tidak mudah karena apa? Jadi tadi kalau di dalam tarekat kan ada makomat yang harus kita jalankan ke atas. Jadi apa? Supaya kita ini bisa naik ke atas. Makanya gini Bu, makomat itu gini. Makom itu adalah tahapan-tahapan. Kalau di stasiun namanya. Kalau di kita, jadi stasiun kita mau ke sana nih, mau ke Jakarta ada stasiun A, B, C, D. Nah, stasiun pertama orang yang ingin menuju kepada Allah itu apa Bu? Yaitu Taubat ini adalah langkah pertama kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya syaratnya taubat ya ada 4 kan, kalau terkait 3, tapi terkait dengan makhluk ditambah 1. Yang pertama itu apa Bu? Yaitu menyesali, an-nadamu. Jadi menyesali apa yang sudah kita lakukan, kan gitu kan? Ini kan syarat-syarat taubat. Yang kedua adalah al-ifla. Al-ifla itu apa? Meninggalkan apa yang sudah kita lakukan, yaitu tadi perbuatan. Jadi kalau mau taubat tapi nggak mau meninggalkan apa yang ini ya berarti bohong kan itu kan? Jadi pertama itu menyesali, yang kedua itu meninggalkan apa yang menjadi dosa itu tadi. Jadi di al-ifla, ditinggalkan. Nah, yang ketiga adalah niat untuk dengan kuat al-azmu, yaitu apa? Sungguh-sungguh berazam untuk tidak mengulangi, tidak mau mengulangi gitu kan. Nah ini kalau kita mau taubat itu tadi, yang pertama itu memang kita harus menyesali, kemudian kita juga harus meninggalkan, dan keempat adalah tidak mau mengulangi. Nah kalau terkait dengan hak Adam, hukukul adami, itu berarti kan ada satu lagi, yaitu apa? Al-baro'ah, yaitu apa? Pembebasan, yaitu apa? Meminta maaf dari yang bersangkutan. Nah ini yang menjadi syarat dari taubat yang ingin kita jalankan kan gitu. Nah apa sih tanda-tandanya taubat kita diterima? Tahu nggak Bu? Tanda-tandanya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu kitab namanya Tadbirul Qulub. Ini orang-orang yang biasa belajar tasawuf biasa tahu. Jadi alamat qabulit taubah yaitu apa? Sama niyati asya'a, yaitu ada 8. Jadi taubat itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya katanya kata Syekh Amin Al-Qurdi ada 8. Ini mungkin jadi pengingat bagi kita semua. Ini taubat kita ini diterima enggak sih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama itu adalah ayyakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu al-akhir. Jadi yang pertama itu adalah khawatir kalau kemudian lisan kita ini masih menggunjing. Ada kekhawatiran. Jadi hati kita ini takut belum benar, perasaan belum benar. Nah itu berarti taubat kita alhamdulillah ini berarti ada bekasnya. Jadi kita ini masih takut. Jadi takut ini lisan kita ini ada kesalahan, ada gibah enggak, kita tidak melakukan apa gitu kan. Yang kedua adalah perut. Jadi kita ini khawatir perut kita ini apakah dikasih makan
oleh barang-barang yang syubhat apalagi haram atau tidak. Nah ini harus diintrospeksi. Ada nggak rasa ketakutan itu? Ada. Iya, kadang ada yang lupa. Ya. Tapi kalau melakukan lagi berarti memang ini kan, ya sama aja berarti melakukan dosa lagi kan itu jadinya kan? Kita buat lagi. Ya inilah. Kalau makan di restoran takut salah gitu ya, suka ada gitu. Ya kalau terkait dengan zatnya berarti kan kita kan zatnya mungkin ini apa ini maksudnya bisa jadi kan ada makanan yang kecampur macam-macam ya kita berprasangka ini aja, makanya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memaafkan kan, karena apa? Kita tidak pernah tahu kan, apakah di situ ada nggak, kecuali kita benar-benar tahu kan itu kan. Kalau kita tidak tahu nanti nggak pernah makan di mana-mana nanti kalau gitu. Nanti nggak pernah makan kita di mana-mana. Pernah disengajain. Iya kan gini, kalau memang tidak tahu kitanya, terus kita ya berbaik sangka kan gitu kan, berbaik sangka, terus kemudian kita ya memohon kepada Allah, jangan mengucapkan doa yang biasa kita lakukan kan gitu kan. Mudah-mudahan Allah memaafkan yang tidak pernah kita, yang tidak tahu kan gitu kan. Mungkin di restoran itu dicampur dagingnya sama daging yang tidak halal kan, bisa saja kan gitu kan. Tapi kan kita tidak pernah tahu yang seperti itu. Kalau di luar negeri gitu kan. Ya makanya memang pertama harus hati-hati kan gitu kan, harus hati-hati, harus melihat. Bakal katanya. Oh bekal. Ya ada biasanya kan. Ada yang halal misalnya, tapi bisa nanya kan, nanya ini bahannya apa kan itu kan. Kalau memang tidak yakin berarti kan harus nanya ke. Kalau jarang, Ustaz, ada halal. Di Amerika jarang. Oh jarang Bu ya? Jarang masak. Di Australia. Terutama minyaknya Bu ya, terutama minyaknya ya. Jarang. Iya terutama minyaknya. Ya udah Bu, makanya di Indonesia saja Bu. Bekal ya. Alhamdulillah ya. Memang kalau yang ragu-ragu jangan dimakan. Intinya kalau ragu-ragu jangan dimakan kan gitu. Terutama di daerah-daerah yang tidak jelas kan gitu, tidak ragu. Yang jelas wadahnya. Wadahnya kayak sama. Wadahnya? Iya, makan daging babi. Iya kalau daging babi jelas nggak boleh kan. Kan gelatinnya kan kita nggak tahu. Iya justru itu ya, makanya kalau yang subhat gitu ya sudah ditinggalkan. Ya kalau ada tulisan halal kan lebih jelas kan itu kan. Nah ya seperti itu ya. Ya yang ketiga adalah itu tadi, yang ketiga adalah khawatir persoalan matanya Bu. Ini kalau orang yang taubatnya diterima, ini mau mengkhawatirkan matanya. Mata apakah melihat? Iya, apakah apakah sudah menjaga pandangan atau enggak, apakah melihat hal-hal yang diharamkan. Nah ini tanda-tandanya orang yang diterima itu benar-benar takut bahwa ini jangan keluar aja. Ya diminimalisir. Jadi semakin kita kemudian hati-hati terhadap apa yang menjadi perilaku mata kita. Yang selanjutnya adalah kaki kita juga. Apakah kemudian kaki kita ini melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati juga kita kaki kita melangkah kemana. Terus kemudian selanjutnya hati kita ini yang paling prinsipnya. Hati kita ini merasa khawatir kalau ibadah kita ada syiriknya atau dipenuhi unsur riya, takabur. Nah ini juga kehati-hatian, merasa takut kita, merasa khawatir. Nah kalau itu sudah ada warning alarm kita seperti itu, alhamdulillah berarti kita selama ini kita ini rada lumayan lah kita bisa ada bekasnya. Artinya apa kita? Karena ada kadang-kadang kan udah nggak peduli lagi sama yang seperti itu. Nah ini kan early warningnya ada di hatinya yang kemudian mudah-mudahan itu menjadi pengingat bahwa kita ini sebenarnya tobat kita lumayan lah gitu. Karena apa kita masih dijaga hati kita. Aduh ini ada riyanya nggak, unsur riyanya, atau masih syiriknya, masih ada menduakan Allah enggak kan itu kan. Nah ini juga harus terus dikhawatirkan oleh kita. Selanjutnya adalah telinga kita juga. Apakah kita ini masih senang? Khawatir kalau masih senang ghibah ke orang, senang kalau ngomongin orang, denger omongan orang yang nggak bener kan gitu. Iya mendengarkan aja gitu kan. Kedengerannya.
Iya, kalau bisa Pak Rahmat kan. Ya memang kita ini susah ya, di zaman yang sekarang ini susah. Susahnya itu tadi kan, ya itulah makanya kenapa obat hati itu harus terus-menerus kita lakukan. Karena apa? Kita ini sakitnya ayah wae gitu, virusnya kan ada wae ya, nonton TV lah macam-macam. Ya kalau bisa ya dikurangi yang seperti itu. Makanya kenapa obat hati yang 5 perkara itu harus terus diperkuat. Karena apa, yang namanya virus, penyakit-penyakit hati terus nempel. Ya kita juga tidak akan menjadi malaikat yang tanpa dosa, tanpa salah. Kita juga ya itu tadi, ibu-ibu terutama kan itu kan ada, bukan ibu-ibu terutama, juga kita juga sama semuanya kan, bahwa kita banyak hal-hal yang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengurangi ya Bu ya. Mengurangi, terutama jangan sampai senang kalau orang lain lagi kena musibah. Ini kan kita kadang-kadang susah untuk menjaga hati itu. Rasain lo masuk ini gara-gara eta. Nah itu kan karena perbuatan dia, tapi kita seneng gitu. Ya yang nggak sadar ya gitu. Ini bisa dikurangi lah kayak gitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita semuanya dari bab ibadah dan yang lainnya. Tapi intinya itu tadi, intinya kita menjaga panca indera kita, hati kita, lisan kita. Jadi ketika tobat kita itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak kekhawatiran yang dilakukan oleh panca indera kita maupun hati kita. Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi keinginan kita untuk terus memperbaiki hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita ingin melangkah dari hari ke hari ini, kualitas kita beragama semakin bisa naik, semakin lebih istiqomah, lebih bagus, meskipun godaannya memang tidak ringan, tetapi insya Allah kita juga ingin tidak seperti ingin malaikat, tetapi ingin kualitas kita semakin lebih baik, seperti itu, lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya Bu. Tadi ada yang saya mau kayak gini ya. Iya udah. Ada yang nanya tadi tanya di jalan, pada kemana Bu Ros? Pergi getol-getol teri. Ngaji wae meni terus-terusan. Ih, pada ke mana atuh? Pada ke surga abdi mah. Kami teh. Pada ke surga abdi mah seperti itu. Getol-getol teuing cenah gitu. Udah gitu. Mau ke surga saya teh pakai getol-getol. Itu gurau. Enggak gurau atau asli itu beneran? Oh asli. Iya apa? Oh bingung yang naras itu ya Pak? Gurau ternyata ada benar. Iya itulah kehidupan Bu ya. Itulah kehidupan. Jadi apa ya? Apapun yang kita lakukan tidak luput dari perbincangan orang kan gitu kan. Yang penting kita tetap itu tadi, istiqomah itu kata yang sederhana, tetapi memang ketika kita ingin menjalankannya berat. Tapi itu tadi ya sudah aja dianggap justru memacu kepada kita untuk apa? Untuk lebih tetap istiqomah, untuk taklim, untuk benar kayak gitu ya. Yang penting itu tadi, yang penting ya kita juga nggak usah ke dia. Oh ini, iya biarin aja nggak apa-apa. Ya kita tetap berhusnudzon. Ya Allah, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Mungkin saat ini saya masih ada riaknya, masih ada yang nanya rasa ingin dipuji orang gitu kan. Jadi nggak usah ke dianya, tapi justru muhasabah ke kitanya sendiri kan gitu kan. Jadi mungkin pengingat untuk tetap lebih istiqomah, lebih rajin, lebih lebih menghilangkan unsur-unsur ingin dipuji orang. Jadi karena ini enggak maksudnya itu kan enggak maksudnya Ibu mah enggak, cuma maksudnya ini kan muhasabah ke kita juga. Karena seringkali kan kita kan gini Pak, kita kan seringkali kan ketika ada orang lain yang mengomentari kitanya fokus ke dia gitu kan. Ya sudah aja fokus ke diri kita sendiri. Karena apa? Kalau fokus ke orang lain yang komentari, kita sendiri jadi sumpek, jadi rungsing sendiri kan. Ini jadi ya sudah aja. Ya bilangnya mau kemana tuh? Cepat kemana? Bilang saya mau ke surga, saya lagi ada deh lagi. Oh ke surga saya mau. Ada poin nanti bagus. Ada deh motor aja kepo. Ya, jadi sebelum akhir
kita kembali lagi kepada itu tadi, bahwa hati kita memang ini menjadi sarana yang kemudian ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memang kita sering mengulang-ulang bab itu. Karena apa? Ini penting. Karena apa? Karena hati ini ya itu tadi bolak-baliknya terus berubah-ubah. Dari pengajian ke pengajian, dari majelis taklim ke majelis taklim, ini terus. Jadi memang kita harus saling terus mengingatkan kepada itu tadi. Dan kita ingin terus naik kepada derajat makom yang lebih tinggi. Makanya pertama itu dasar itu tadi taubat. Yang kedua itu katanya ada yang bilang juga zuhud. Yang zuhud ini bukan berarti kemudian apa ya, tidak punya apa-apa, tetapi tidak mau dikendalikan oleh apapun di dunia ini. Jadi kita punya harta alhamdulillah, tapi kalaupun sedikit ya biasa-biasa saja. Kita tetap berikhtiar kan gitu. Jadi zuhud itu mengosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Makanya gini, ada kalam para ulama, al-i'timadu 'alal amal syirkun. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita itu bagian dari syirik. Oh ini karena saya, ini karena saya kan gitu kan? Jadi karena apa? Hakikat segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau juga para ulama mengatakan gini, wa tarkuha jahlun. Tapi kalau kamu meninggalkan amal itu juga jahlun, kamu bodoh. Artinya apa? Kalau mengandalkan hakikatnya ke diri sendiri, tapi kalaupun meninggalkan amal itu juga kebodohan, sebuah kebodohan. Karena apa? Kita juga harus berikhtiar. Kan? Maksudnya apa di tengah-tengah itu tadi? Kan itu kan? Jadi kita terus berikhtiar, tetapi jangan pernah berpendapat bahwa segala sesuatunya itu dari diri kita sendiri. Karena apa? Bisa jadi jatuh kepada jurang kesirikan. Makanya itu tadi kalau para ulama itu apa? Al-i'timadu 'alal amal syirkun wa tarkuha jahlun. Makanya diajarkan oleh para ulama itu satu doa Bang, untuk itu tadi. Yang ini untuk sebagai pegangan kita semuanya. Ini kaidahnya seperti itu. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ij'alid dunya fi aidina, ya Allah jadikanlah dunia ini ada dalam genggaman tanganku. Jadi dunia ini harus di genggaman tangan. Wa la taj'alha fi qulubina. Jangan jadikan dunia ini ada di dalam hatiku. Ini didoain bagus nih. Jadi kita bisa kaya, boleh kaya. Malah harus kaya Bu ya? Kalau bisa harus ya. Kalau harus nanti harap kalau jadi miskin. Jadi kalau bisa harus harus kaya. Supaya bisa zakat, bisa membantu orang lain, bisa ibadah kita tenang kan gitu kan. Cukup lah gitu kan, cukup. Gitu apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta tangan di bawah, harus tangan di atas kan gitu. Nah, jadi kita juga itu tadi doanya tadi kita boleh kaya, tetapi jangan masukkan kekayaan itu di dalam hati kita. Karena apa? Nanti kita akan sempit kan gitu kan. Jadi kita boleh kaya, tetapi itu kecil, harta kita kecil kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini yang menjadi keinginan kita untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Itu apa? Dengan harta kita. Mudah-mudahan kita yang di sini ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, rezeki lahir, rezeki batin Bu ya. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai bidangnya. Untuk apa? Untuk bekal kita ibadah kan gitu kan. Ya sebenarnya kita kalau bisa nggak pas-pasan saya, tapi kan kalau ya pas punya pas butuh ayah gitu kan. Karena Nabi sendiri kan memang Nabi ini kan kaya Bu ya. Nabi ini kaya waktu mudanya, tapi setelah itu kan cukup pas gitu kan. Apalagi setelah kenabian kan habis semua kan gitu kan. Terakhir makanya Nabi itu kan waktu melamar Siti Khadijah umur 25 tahun, memang untanya berapa pun banyak, berapa miliar kalau sekarang kan. Tapi setelah itu kan memang untuk perjuangan nggak ada, sampai terakhir kan nggak punya. Makanya Nabi sering makan aja kan diganjel karena nggak punya. Iya kan? Kalau kita kan nggak mungkin gitu ya, hampir nggak ada lah, jarang lah gitu ya, sampai diganjel perutnya. Karena Nabi memang ngepas ini aja yang secukupnya. Makanya ada satu doa Nabi yang tidak pernah diamalkan oleh ibu-ibu, karena nggak ini berat ya kan. Allahumma ahyini
miskinan wa amitna miskinan waksurna fi zumratil masakin. Itu doa Nabi yang tidak pernah diamalkan oleh ibu-ibu. Jadi ya memang nanti ditafsirkan macam-macam, tapi memang Nabi memang nggak apa ya, Nabi memang nggak mewariskan apapun setelah wafatnya. Nggak ini. Karena apa? Memang kita ini kan ingin, nah Nabi tapi di sekelilingnya memang ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang kuat, ada yang, nah Nabi kan punya sahabat Utsman kan itu kan untuk perjuangan kan, sahabat Utsman yang kaya, Abu Bakar yang sangat wisdom bijaksana, ilmunya luas, terus kemudian Umar yang berani pemberani gitu kan, Ali yang anak muda yang luar biasa ilmunya kan gitu kan. Jadi memang di sekelilingnya Rasulullah itu dikelilingi oleh pribadi-pribadi yang lengkap. Ya. Tapi Rasulullah sendiri kan sudah nggak punya apapun kan itu. Makanya doa itu. Tapi ini khususnya untuk baginda Rasul. Kalau umatnya memang harus berusaha, harus ikhtiar yang lebih. Supaya apa? Supaya kita juga bisa bersaing dengan umat-umat yang lain. Jangan sampai kita kalah. Karena apa sekarang ini ya butuh kemajuan zaman peradaban. Memang harus kita raih apa yang harus kita dapatkan. Tetapi tadi harta itu godaannya banyak ya. Karena apa? Kita semakin sempit, semakin yang lain. Tapi kita juga harus meraih itu. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Nah, makanya sering buat doa itu. Jadi kaya tapi nyantai gitu. Gimana caranya? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ada dalam genggaman tanganku, tapi jangan jadikan dia ada di dalam hatiku. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa keinginan kita untuk bisa terus mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita jalankan. Ada tawakal, nanti di atasnya ada dulu. Ada tawakal, ada ridho kepada segala keputusan Allah, sampai kepada mahabbah, sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertemuan yang singkat ini bisa mendapatkan barokah ilmu meskipun sedikit. Karena apa? Ilmu-ilmu syariat harus kita raih, tapi ilmu tentang ruhani, tentang hati kita juga harus kita dapatkan, harus kita jalankan terutama. Karena apa? Yang namanya ilmu-ilmu itu kan hilang. Nanti yang akan dibawa adalah amal dan hati kita. Hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita bisa indikan. Karena apa sejatinya ini ada gambar ini Bu, yang tiga ikan ini memang artinya macam-macam ini. Kalau di Ibu Zubaidah kan ini apa artinya apa Bu? Artinya seorang mursyid yang hidupnya sudah tidak pernah tidur. Jadi selalu melek gitu ya, ya ruhaninya senantiasa waspada. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah, ruhaninya tidak pernah tidur, selalu terjaga. Dan orang-orang mursyid yang kamil itu juga hakikatnya tidak pernah tidur, kan gitu kan. Jadi senantiasa menjaga murid-muridnya, kan gitu kan, menjaga murid-muridnya. Yang tiga ini iman, Islam, ihsan. Yang tiga ini satu kesatuan. Nah ini mudah-mudahan kalau dibaca kita, ini kan sebenarnya sholawat Torikiyah ini salawat yang nyambung kepada baginda Rasulullah SAW, yang kita sambung menyambung. Mangga kalau kita menjalankan, saya menjalankan fadhil amal aja, mangga. Ada yang ingin masuk tarekat lebih bagus kan gitu kan. Ada yang kemudian udah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mangga dijalankan. Yang penting istiqomah, istiqomah silahkan. Tapi kalau butuh guru untuk dibimbing ya silahkan, untuk harus punya guru kan gitu. Karena di kota ini macam-macam Bu. Di kota ini kan macam-macam. Saya mah karena ini saya sendiri saja ya mangga gitu kan, dengan risikonya masing-masing. Tapi tetap harus belajar. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadikan kita sekali lagi disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang sedang beredar. Mudah-mudahan yang sakit lagi sembuh, dan kemudian kita semuanya bisa istiqomah dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itu selawat yang sudah saya bagian Pak. Kita ini aja ya. Sebelum nanti tanya jawab kalau ada. Tapi ini kita bisi pada pujian di kampung atau di daerah. Ini bukan orang kampung, orang kota. Jadi kalau mau di ini kan, kamu di mana Bu? Barang-barang aja Bu. Ini Tibil Kulub ini adalah obat hati, penyembuh
penyembuh hati. Tib rohani berarti penyembuh rohani. Jadi tiap hari ini baca saya. Tiap hari dibaca ini. boleh ya, ini sebanyaknya. Ini kan sebenarnya obat hati kita untuk meminta kepada baginda Rasulullah untuk membantu mengobati hati kita. Karena baginda Rasulullah SAW ini adalah syafaatnya, syafaatul uzmanya. Ini kita harapkan, kita harap. Bareng-bareng Bu ya. Nanti kalau biar lebih gampang hafal, ini kan dilagukan ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang Ibu, biar 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ini kalaupun dibaca biasa nggak apa-apa, nggak usah digituin. Kalau itu kan biar bareng-bareng mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan, ya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Kalau itu mah biar enak aja, mau lagi kumpul ya untuk doain sama-sama. Jadi ini salawat tibbil qulub ini salawat karangan para ulama. Jadi salawat itu ada yang bil maksur, ada yang ghair maksur. Yang ini itu adalah karangan para ulama. Jadi apa? Untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jumhur para ulama membolehkan kita membuat salawat yang memuji kepada baginda Rasul dan meminta syafaat dari beliau, kan gitu kan. Ada beberapa yang maksud dari Rasul, kan ada. Ini kan bukan ajaran dari Rasulullah, gitu kan. Karena ini adalah untuk kita memperbanyak sholawat, kan seperti itu kan. Memang ada sholawat macam-macam kan gitu kan. Terus tadi sholawat torikiyah itu juga buatan. Ini juga buatan ada. Ya, terus dilakukan kan itu kan. Nah, ini agama kan ada estetikanya juga. Memang dulu kan nggak ada dinyanyikan, dilakukan ya zaman Nabi. Nah itu kan agama ini kan memang yang sifatnya kemudian memperkuat ibadah kita dalam konteks yang tidak keluar dari syariat diperbolehkan. Selagi kemudian ingin, jangan dulu juga nggak ada MTQ kan nggak ada dirombakan, baca Quran di lagu-lagu kan gitu kan. Tapi untuk syiar dari agama kita. Nah ini kita artikan Bu ya biar lebih mantap kan. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tibbil qulubi, yang dengan salawat ini engkau tibbil qulubi. Jadi tibbil qulubi itu apa? Obat untuk sebagai obat penyembuh hati, wa dawaiha, dan obat. Jadi penyembuh hati dan obatnya. Jadi ini mudah-mudahan ini juga salah satu salawat untuk menyembuhkan hati kita yang sedang sakit, baik itu yang lahir maupun yang batin. Bisa jadi sakit hati beneran, hati beneran. Apa liver mungkin Bu ya?
Jadi wa'afiyatil abdani wa syifaiha, dan sehatnya badan beserta penyembuhannya. Jadi ini mudah-mudahan yang sering sakit-sakitan, ini berkahnya dari Rasulullah SAW, ini kita bisa disehatkan, kan gitu kan? Nah, wa nuril absari wa diyaiha, nah, bagi kita yang sudah sepuh biasanya. Jadi cahaya mata dan beserta wa diyaiha itu apa? Ini kilauannya, Bu. Jadi apa ya? Pancarannya. Jadi ini yang matanya kira-kira bisa awas lagi gitu kan? Ini bagi orang-orang sepuh nih biasanya nih dia lamur. Mudah-mudahan sampai kita akhir hayat kita mata kita sehat ya. Jadi ini wa ala alihi wa sahbihi wa salim, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan salam kepada mereka semuanya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini untuk meminta syafaat kepada baginda Rasulullah, untuk apa? Untuk menyembuhkan hati kita semuanya. Nah, yang di akhir ini, Bu, yang di selawat terakhir ini selawat dari yang dibuat oleh Syekhona Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Nah, itu yang menjadi gurunya Abah Sepuh juga ya. Yang jadi guru Abah Sepuh, yang dikasih selawat apa? Bani Hashim, itu juga dari Mbah Khalil. Nah, ini selawat Khaliliyah ini mudah-mudahan ini bisa diamalkan, Bu, terutama kepada anak cucu, diajarkan juga. Kepada keturunan Nabi Muhammad. Boleh, iya. Dari Hasan, dari Musa, termasuk Nabi Rizik, Oh, semua. Iya, betul, Bu. Betul kan begitu? Iya, artinya bukan hanya para zuriatnya Rasulullah, tapi kepada kita semuanya salawat salam itu. Ya. Jadi pada zuriatnya Rasul, kepada kita semuanya. Iya. Iya, memang keturunan Nabi itu punya keistimewaan. Itu memang ulama semua sepakat kan itu kan. Jadi memang kita juga harus menghormati seluruh zuriat Nabi. Jadi yang namanya yang namanya orang kan punya ini ya, punya zuriat itu kan, punya ada nurnya, ada cahayanya, kan gitu kan. Jadi ini juga, tetapi kan yang namanya orang hebat itu juga tergantung kitanya juga harus memanfaatkan itunya kan gitu kan. Jadi bukan hanya mengandalkan nasab kan gitu kan, tetapi juga kita harus berusaha untuk apa ya, memperbaiki kualitas keilmuan kita. Nah, yang ini, Bu, yang selawat kedua ini juga bagus ini, Bu. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah SAW untuk menjadikan kita ahli ilmu zahiran wa batinan, dan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin, dan mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh fid dunyana wa ukhrona, fi dunyana wa ukhrona. Jadi di dunia kita dan di akhirat kelak nanti, di akhirat kita nanti. Jadi kalau di sini nggak meminta surga, Bu, memintanya dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Karena kalau di akhirat ngumpul sama para solehin pun mudah-mudahan ya orang soleh kan di surga kan gitu kan. Nah, intinya mah di surga. Jadi mudah-mudahan ini kita bareng-bareng, Bu, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini nanti dibaca biasa aja, Bu, dibaca biasa aja. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya seperti itu, Bu, ya. Mudah-mudahan ini bisa diinikan, bisa dijaga. Ini juga bagi yang berkenan, bagi yang tidak enggak apa-apa. Ini kan doa kita semuanya, doa untuk keselamatan, ingin kita dikumpulkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para solehin, dan mudah-mudahan kita semuanya di majelis yang mulia ini, yang penuh berkah ini, kita menjadi orang-orang yang semakin meningkat meningkat keimanan dan ketakwaannya, tetap istiqomah. Apapun omongan kita, ini sok rajin, sok apa, tapi kita yakin bahwa ini memicu kita. Memang kita harus rajin itu. Memang kita harus rajin. Memang kita harus terus menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita semuanya kembali nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang benar-benar iman dan ketakwaan kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan masih kalau ada waktu silahkan dilanjut. Kalau sudah cukup, saya kira cukup sampai sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.